Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwana fid din, assalamualaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji hamba-hambanya memberikan dua ujian. Ada yang diberi ujian dengan kesenangan, ada yang diberikan ujian dengan kesusahan. Ya. Kalau kita mendapatkan ujian kesenangan, biasanya kita tentu tidak terlalu merasakan itu sebagai ujian. Nah, karena kita senang mendapatkan kesenangan, badan kita sehat, ya, harta kita banyak, dan seterusnya. Nah, yang berat adalah ketika mendapatkan ujian kesusahan. Apalagi kalau Allah memberikan kepada kita ujian sakit, ya. Ini tentu membutuhkan kesabaran yang tinggi. Nah, bagi para saudaraku yang hari ini mungkin Allah sedang uji dengan ujian sakit, ya, perkenankanlah kami memberikan sedikit nasihat-nasihat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dan kesembuhan kepada kita semua. Sakit merupakan bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dan ujian itu juga merupakan salah satu cinta Allah kepada hambanya, ya, ternyata. Seperti dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau sudah mencintai suatu kaum atau mencintai seseorang, ibtalahum, dia akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridho, siapa yang ridho dengan ujian itu, dia mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan siapa yang menggerutu, ya, dia marah, nggak suka dengan ujian itu, falahu sukhtu, maka penggerutuan itu, ya, marahnya itu hanya kembali kepada dirinya. Kemudian yang harus kita pahami juga, sungguh sakit itu adalah bisa menjadi penebus dosa-dosa kita, ya, penebus kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Ahmad, ya, "Ma yamradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa haddallahu bidzalika khotayahu kama tanhitu waraqatu minasyajari." Tidaklah seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan, yang Allah berikan mereka sakit, melainkan Allah akan menjadikan penyakit itu menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya dedaunan dari pepohonan. Subhanallah, ya. Sakit kita itu ternyata cara Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, ya. Kemudian sakit juga itu sebagai sarana Allah ingin mengangkat derajat kita, ya, menambah kebaikan-kebaikan kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa katabalahu biha darajatan wa muhiyat anhu biha khati'atan." Tidaklah seorang muslim pun yang tertusuk duri atau yang lebih daripada itu, melainkan ditulis untuknya satu derajat dan dihapus baginya satu kesalahan, ya. Kemudian penyakit itu, ya, juga merupakan
tanda Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu lahu khair." Ya. Wal yusalihda illa mu'min, walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu syarra, ya, sabara fakana khair lahu, wa in asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Ya. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Semua urusan yang dia hadapi adalah baik bagi dirinya. Walaysa li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan bisa dialami, dirasakan kecuali bagi orang beriman. Jika dia mendapatkan kesusahan, dia akan bersabar dan itu baik bagi pada dirinya. Dan jika dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur dan itu juga baik bagi dirinya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Imam Bukhari, beliau mengatakan, "May yuridillah bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, niscaya Allah akan memberikan musibah kepada dia. Kemudian selanjutnya sakit itu kadang membawa kita untuk bermuhasabah, ya, introspeksi diri. Ya, kenapa saya menjadi sakit? Apa yang salah pada diri saya, ya kan? Apa yang salah pada makanan saya? Apa yang salah pada kebiasaan-kebiasaan saya, ya kan? Dulu ketika kita merasa sehat, mungkin kita tidak pernah memperhatikan dengan baik apa yang kita makan. Semuanya yang kita senangi kita makan. Karena kita merasa sehat, akhirnya kita mungkin bersenang-senang terus. Tidur larut malam, ya kan? Nah, nggak pernah mikirin ibadah. Nah, dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita, itu akan membuat kita bermuhasabah, introspeksi. Ya, bahwasanya ini mungkin teguran Allah kepada kita. Ya, teguran Allah kepada saya agar saya kembali kepada Allah, agar saya memperbaiki, ya, ibadah saya yang dulu saya lalaikan, agar saya tidak sembarangan dalam, ya, memasukkan makanan atau minuman ke dalam lambung saya, ya kan? Kemudian selanjutnya, ya, kalau kita mendapatkan penyakit, ya, marilah kita optimis, ya, bahwa semuanya itu akan pasti ada masanya. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis Sahih Bukhari, beliau katakan, "Tadawaw ya ibadallah." Ya, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Ma anzalallahu da'an illa anzala dawa'an. Allah itu tidaklah menurunkan penyakit kecuali pasti Allah juga memberikan obatnya. Ya. Tidak ada suatu penyakit pun kecuali pasti ada obatnya. Yang tidak ada obatnya hanyalah kematian. Ya. Mungkin Allah ingin, ya, kita bersabar. Kalau kita sudah berobat ke sana kemari belum ketemu obatnya, belum ketemu kesembuhannya, mungkin Allah masih ingin mendengar rintihan doa-doa kita di tengah malam. Mungkin Allah masih ingin mendengar tangisan kita di tengah sujud kita, ya kan? Karena dengan sakit itulah kita akan merasa sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita harus optimis, ya, bahwa semua itu pasti akan ada masanya, ya. Allah yang Maha menyembuhkan. Dan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Ketika kita berdoa kepada Allah untuk kesembuhan, ya, ucapkanlah nama Allah ini. Ya, ya Allah ya Syafi. Ya Allah yang Maha Penyembuh, isfi maradi. Sembuhkanlah sakitku. Ya kan? Mintalah doa kesembuhan kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, dengan membaca Kulhu, Al-Falaq, An-Nas,
Mintalah kesembuhan dengan membaca ayat kursi. Dan banyak sekali doa-doa kesembuhan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Intinya jangan berputus asa dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Semua itu pasti ada masanya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Bagi yang sakit, bersabarlah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dengan sakit itu dan memberikan kesembuhan yang cepat, ya, dan tidak ada lagi kambuh dalam penyakit itu, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.